ingin disebut islami daripada cari yang lain belum tentu sesayang dia. Biarkan aku menjanda sampai akhir hayatku. Waktu banyak orang yang bersyukur punya istri satu, saya justru bersyukur tidak punya istri. Karena lebih bahagia dan lebih merdeka. Saya rasa banyak sekali para pejabat, para pemerintah, Prabowo khususnya teman-teman, terkejut dengan aksi Kang Deddy Mulyadi ini ya teman-teman. Bayangin 50 juta Kang Deddy Mulyadi bantu para janda-janda tua teman-teman ya, yang mana sudah tidak mampu. Bukan itu aja teman-teman ya, warga di luar Jawa Barat pun sampai ya ingin gitu Kang Deddy pindah ya, bantu di sini ya. Oke, coba kita lihat dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Mak sini mak, ya mak sini. Ah situ. Ya. Orang mana? Saya asli Betawi, Pak, Jakarta. Sekarang Tanah tinggal Abang. di mana? Yang Nangka. Sebelah mana Gang Sawo? Punya suami? Sudah almarhum. Janda? Iya. Sudah tahun 90. Loh ibu ngejanda udah lama banget. Iya. 90. Jadi ibu umur berapa? 67, Pak. Berarti ibu meninggalnya di usia suaminya. Iya. Ibu jadi jandanya umur 24. 30-an. Ya udah 31 deh, ya. udah 32 deh. Ya. Kawin lagi nggak? Enggak. Hebat. Bukannya nggak mau nikah lagi, Pak ya. Kenapa? Soalnya saya ingat kebaikannya. Belum tentu kalau saya nikah lagi sama Hebat. Ibu. Alhamdulillah, Bapak. Ini uangnya pegang dulu, hitung. Perkiraan saya ini ada 50 juta ini. Jadi uang itu nanti kalau dibawa pulang nanti habis. Nanti sama Pak Wali Kota uangnya mau dijadiin rumah ya. Ibu ke rumah nggak usah bawa pulang uang. Dalam waktu 3 hari uangnya berubah jadi rumah pribadi atas nama. Utama manajemen dalam hidup itu adalah rasa. Maka rasanya digunakan. Karena rasanya digunakan, maka dia tahu anaknya yang ke-9 ini kalau makan, bagaimana dipastikan anak-anaknya cukup makan. Maka pilihan ibu saya almarhum adalah memilih tidak makan. Karena dia tahu kalau dia lebih dulu makan, maka bisa jadi ada anak-anaknya nanti kurang makan. Maka ketika saya tanya, saya selalu nanya, mitos mam ke acan. Ibu saya selalu menjawab, geus empek dalahar sing seubeuh. Pan mi manu nyangu, nah isuk ge bari nyangu, bari ngepel-ngepel ngahuap seubeuh mi mah sederhana. Dari mulai itulah manajemen dibangun, dia pastikan anak-anaknya makan. Karena dipastikan anak-anak makan, maka ibu mengorbankan dirinya untuk tidak makan. Berhasil kepemimpinan. Kang Maman tadi bicara tentang Iran. Ya gimana Iran gak sukses? Ulamanya sebagai pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi, rumah aja gak punya. Tidak ngurusin hibah dan bansos. Dia memilih yang pertama meninggal dalam sebuah upaya mempertahankan kedaulatan. Nggak pidato berapi-api di Indonesia. Yang bela Palestina itu pidatonya nggak pernah berhenti, demonya dari dulu nggak pernah berhenti. Giliran sekarang perang Palestina lawan Israel, nggak ada satupun yang pergi untuk perang. Jangan-jangan komoditi. Makanya kita ini mencintai agama, mencintai Palestina, atau jualan agama dan jualan Palestina. Atau kita ini mencintai budaya atau jualan budaya. Kita ini mencintai Sunda atau jualan Sunda. Kan semuanya jadi komoditi. Maka itu menjadi pilihan. Maka saya katakan nih Kak, kalau cerita nih Kang Nukman, kalau bercerita pembelanjaan anggaran, saya ini adalah gubernur yang paling berat dari sisi anggaran. Sebelum saya memimpin 37 triliun. Begitu saya memimpin 31, 1 tahun memimpin 28. DPH kita sudah digunakan untuk kepentingan di pusat, dan sebagai wakil pemerintah pusat saya katakan dengan sukarela, dengan ikhlas, saya tidak akan protes. Hutang 3,8 ke Pemprov Jabar nggak ada masalah, nggak dibayar, tapi UIN jangan minta ke saya karena itu kewenangan pusat. Nah, tetapi
sebagai gubernur otak saya harus jalan. Saya memahami perguruan tinggi harus jalan, gak ada masalah. Maka saya ada hitungannya. Hitungannya bagaimana? Oke, bangun fakultas kedokteran, nilainya berapa? Satu mahasiswa kedokteran Jawa Barat sampai selesai berapa? Kita tuker. Saya bangunkin sekian miliar, tapi nanti mahasiswa Jawa Barat, anak-anak orang miskin di Jawa Barat kuliah di sini gratis kedokteran. Saya nggak mau jadi gubernur yang dipuji-puji ngebagi hibah di mana-mana, nggak mau. Kenapa? Kalau pilih jadi gubernur tukang ngebagiin hibah, nggak usah belajar manajemen, nggak usah. Kenapa? Siapapun bisa jadi gubernur, tugasnya nggak bagiin hibah. Semua anak kecil juga bisa. Yang susah jadi gubernur adalah uang yang sedikit dibelanjakan dengan tepat, efektif untuk kenaikan IPM, untuk kenaikan sumber daya manusia, untuk kenaikan kesejahteraan yang sumbernya dari IPM itu. Ini yang menjadi problem kita. Maka saya selalu ketika anggaran menurun, saya senang. Kenapa? Pemimpin akan diuji oleh uang yang sedikit, bukan oleh uang yang banyak. Nah, sehingga dari kerangka itulah kita memulai peradaban. Kita mulai peradaban bagaimana? Kita mulai beradaban dari hal yang kecil, memungut sampah. Setelah memungut sampah, menyimpan sampah. Setelah menyimpan sampah, mengelola sampah. Setelah mengelola sampah, membangun energi dari sampah. Ini kan yang tahapan yang sekarang kemudian terkoneksi dengan keinginan Bapak Presiden tentang sampah. Saya sudah senang, satu problem ini selesai, kemarin sudah saya tanda tanganin. Kemudian waktunya cukup apa? Itu hanya cukup 3 kali pertemuan. Satu, saya berinisiatif, yang kedua direspon, yang ketiga menteri telepon, yang keempat pertemuan, yang kelima tanda tangan dalam waktu 3 hari. Waktu dulu pernah dengar, zaman Anies pernah dijanjiin apa? Bangun rumah? Perumahan ya di Jakarta tanpa JP. Mana rumahnya? Nggak ada. Oh, jadi pernah waktu Anies berharap kayak gitu? Iya, emang janjinya begitu. Oh, janjinya? Buktinya nggak ada. Buktinya nggak ada zaman Anies itu? Ada juga di mana itu harus yang sekian, harus yang sekian lah. Kalau rumah nggak ada tanahnya. Oh, maafnya. Jadi sebenarnya ibu sempat berharap mau beli rumah zaman Anies itu. Ya, Karena janjinya kalau begitu, yang ternyata nggak kejangkau ya? Kalau ya iyalah, orang yang punya gaji sekian gitu. Ya orang pasti yang belum punya rumah berharap lah. Mengambil perumahan itu Pak, yang berat gimana Pak? Apa ya? Di DP-nya Pak. Kalau Oh. ibaratnya ya kan kita juga punya anak bisa bantu. Iya. Tapi kalau DP-nya ini Pak yang nggak terjangkau. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya ibu dua ini sempat kepikiran mau beli rumah. Waktu dulu zaman Anies, lalu DP-nya nggak terjangkau. Nggak terjangkau kalau untuk DP sih Pak. Sampai sekarang kalau ibarat kata cicilan ya masih bisa kita iniin lah kan. Iya. Kalau DP kan pasti di atas 10 juta Pak. Oh, jadi menurut ini ibu Anies itu hanya janji ya, nggak terbukti. Oh, tapi kalau misalnya ini orang bilang Anies banyak membangun Jakarta, setuju? Enggak Ali Sadikin. Oh, Anies tadi kan tahu. Iya, Tahu. Ali Sadikin. Iya, zaman kadal itu. Iya. Tahu ya, Anies tadi kan Iya. beneran tuh, hebat tuh ya. Iya. Dulu Pemda Jabar itu bikin kajian sampah 10 tahun. Studi bandingnya udah kemana-mana. Kajiannya segini. Sampai sekarang proyeknya nggak jadi. Nah, apa sih? Harus belajar pada kearifan. Ini arif Sunda. 1, heureut nenden. Nu kadua saeutik mahi loba nyesa. Yang ketiga, pokpekprak. Apa itu pokpekprak? Orang Sunda itu adalah orang yang terbuka. Kalau sesuatu omongin aja kayak saya. Kenapa? Karena itu ciri orang Sunda. Jangan disimpan-simpan, jangan dipendem-pendem. Kenapa? Jantung. Kalau nggak seneng sama gubernur ya ngomong aja, videokan aja. Saya jawab. Kenapa? Itu dialektika demokrasi di era media terbuka. Nggak usah lagi konvensi pers. Kenapa? Semua orang hari ini bisa bicara, bisa menyampaikan, nggak perlu berkumpul, nggak perlu berdemo. Cukup cerita saja. Setiap hari saya merespon itu dengan cepat. Kenapa? Ini dialektika. Ini ciri orang Sunda. Pok omongkeun. Ini problem kita sebagai orang Sunda ini kalah dalam politik. Tuh wani ngomong. Pengen jadi rektor? Enggak bang. Pengen jadi rektor? Begitu lama ngejawab, yang mimpinnya orang Batak. Sudah kamu aja yang mau duduk aja gitu. Aduh, perjeng saya tapi pinter kene aing kuno teu ngomong. Ini kan kelemahan orang Sunda. Ngomong. Kenapa? Karena seluruh
problematika kita selama ini karena kita tidak ngomong. Kalau tidak ngomong itu dianggap tidak ada. Kenapa? Itu yang menjadi problem. Karena peradaban kita hari ini adalah peradaban terendah. Dalam falsafah Sunda, peradaban tertinggi itu rasa. Karena peradaban tertinggi rasa, maka orang Sunda itu tidak menulis peradaban. Orang Sunda tidak mendiskusikan peradaban, tidak membuat konsensus peradaban. Dia yang tertinggi. Kenapa yang tertinggi? Karena kicep akang abdi ge ngartos. Apa artinya dalam teologi orang Sunda? Undang-undang nggak usah ditulis. Undang-undang nggak usah diucapkan. Karena apa? Dengan melihat, memandang, mendengar, dan merasa, maka dia bisa merasakan mana yang mesti dilakukan dan mana yang mesti tidak dilakukan. Sehingga tanpa wali pun datang ke Sunda, orang Sunda dari dulu tidak punya budaya makan babi. Peradaban tertingginya bakakak ayam, rumahnya bersih, pakai panggung, peradabannya peradaban bambu. Kenapa orang Sunda menggunakan peradaban bambu? Karena orang Sunda tahu bambu itu ketika ditebang tumbuh lagi, akan dihindarkan. Kenapa tidak pakai batu? Agar dijauhkan dari eksploitasi alam. Karena di Sunda menambang itu dilarang. Kenapa? Karena orang Sunda alam ini titipan. Karena titipan tugasnya ngajaga jeung ngariksa. Lamun kira-kira hirup di luhur tanah geus hirup, kunaon kudu ngagali tanah. Itu yang disebut makna laing sakartum. Itu diwujudkan dalam identitas peradaban Sunda. Karena dibuat identitas peradaban Sunda, maka ketika kerajaan Sunda hilang, tidak ada bekas, yang ada tinggal tulisan di batu. Kenapa? Karena dibakar. Kenapa dibakar? Karena harus dihilangkan. Yang dihilangkan apa? Bukan orangnya, nilai ajarannya. Kenapa nilai ajarannya ini dihilangkan? Karena nilai ajaran tinggi dan tertinggi. Sehingga dihilangkan. Ketika dihilangkan, apa yang terjadi? Hilangnya identitas. Ketika hilangnya identitas, hilangnya apa? Hilangnya ide dan gagasan. Ketika hilangnya gagasan, hilangnya perilaku. Ketika hilangnya perilaku, apa? Kehancuran peradaban. Tunggul dilarung, catang dirumpak. Sehingga dalam perspektif orang Sunda, siapakah manusia yang paling buruk di muka bumi? Orang yang menebang pohon dicabut dengan akarnya. Sederhana. Maka dia menggunakan rasa. Karena bukan rasa, sudah hidup beratur dan teratur dalam keteraturan. Siapa yang mengatur tata nilai keteraturan itu? Apakah orang Sunda langsung menyebut Allah? Tidak. Kenapa? Kata dia pahing, nggak boleh disebut. Kenapa? Itu nu maha mulia, nu maha agung, nu maha sagalana. Temenang di elol kenyong, temenang disebut-sebut, temenang di aku-aku. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat itu diucapkan nama, tapi tujuanana cantang tu eta. Nah, ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah. Ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang tuh naon ngalanggar sumpah Allah teh gini. Itu kayak jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, pasti masa. Jadi hal yang biasa. Bayangin loh Pak, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76, nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma dayak medu, Pak. Itu pun sudah nggak mau melanggar. Ini kan problem, Pak. Apa itu tadi bahasa? Roh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insaniyah. Aduh gaya aing ngomong. Ini panurang itu rek itu guru. Jadi kenapa kalimat sakralnya tidak ada? Hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna sama lengiteun pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi lengiteun ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis.
Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa akademisnya salah? Karena akademis berdasar bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. Nu lempeng dibengkokeun, nu bengkok dilempengkeun, dikasih landasan akademis. Kan problem. Sehingga kata orang Sunda, derajat yang tertinggi bukan di pikiran, ujang di hati. Maka derajat tertinggi bisa di pikiran, di hati, karena orang yang pakai rasa melahirkan cinta. Anak 9 bisa sekolah, ada yang jadi sarjana, yang paling bungsu jadi gubernur. 1 petak sawah tidak terjual, padahal bapak saya pensiunan prajurit kepala. Kenapa? Pakai hati. Kenapa anggaran yang beribu-ribu triliun dalam setiap tahun dipimpin oleh orang-orang profesor, dokter, orang-orang ahli, bansos ini salah sasaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, Masya Allah subhanakallah ya. Kita sudah melihat yang mana tadi wejangan dari sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana begitu luar biasa ya teman-teman. Kita saksikan, kita cermati bersama-sama ya. Dan ya itulah ya Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Alhamdulillah janda-janda tua terbantu ya, dan masih banyak rakyat miskin pun terbantu dengan hadirnya pemimpin Kang Deddy Mulyadi ya, Masya Allah. Dan luar biasa, kita harus bersyukur ya. Bukannya apa ya, ya kita bersyukur saudara-saudara kita yang kurang mampu, alhamdulillah dapat perhatian dari pemerintah ya. Pemerintah nggak cuek. Dan mohon maaf, bukan membandingkan teman-teman ya, di luar sana masih banyak ya para pemerintahnya kurang memperhatikan ya fakir miskin, kemudian janda-janda tua ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kita bersyukur ya dengan adanya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya, khususnya ya yang sudah mendapat bantuan dari Kang Deddy, mohon digunakan dengan sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Dan ya kita doakan ya para pemimpin yang adil ya, semoga mereka panjang umur, sehat selalu ya teman-teman ya. Dan saya rasa Bu Anda pasti menyesal ya teman-teman ya, melihat tadi Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy berbicara tentang ya wanita ya teman-teman, tentang sosok ibu ya teman-teman, Masya Allah. Oke, itu di video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.